Nah, jadi apa sih kira-kira pesan sama kesan teman-teman selama daki Gunung Argopuro? Langsung aja cek videonya. Kesan saya saat mendaki Gunung Argopuro ini, gunung ini memakan perjalanan yang cukup panjang, yaitu sekitar 4 hari 3 malam, yang mana ditemani dengan cuaca yang tidak menentu dan bahkan sering hujan, membuat jalanan becek dan juga peralatan kami basah, yaitu sedikit mengganggu kami. Akan tetapi keindahan flora dan fauna yang sangat indah dan sangat beragam yang memanjakan mata kami itu membuat lelahnya perjalanan ini tidak begitu berarti bagi kami. Pesan dari saya, apabila teman-teman ingin mendaki gunung ini, dakilah gunung ini bersama teman-teman kalian yang terbaik. Buatlah tim tersolid bagi kalian, karena kesulitan tim ini sangat berpengaruh bagi perjalanan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Oke, langsung saja. Berbicara soal pendakian gunung, sering kita mendengar beberapa gunung mempunyai predikat tersendiri, semisal gunung tertinggi, gunung terdingin, gunung terekstrim, bahkan sampai gunung terangker. Kebetulan beberapa tahun yang lalu, saya dengan 7 kawan sependakian saya, kalau tidak salah, punya kesempatan dan alhamdulillah telah berhasil menuntaskan pendakian ke salah satu gunung dengan satu predikat tertentu, yaitu Gunung Argopuro, yang mana gunung ini adalah gunung dengan jalur terpanjang sepulau Jawa. Beberapa orang tentu sudah mengetahui, terlebih para pendaki gunung, bahwasannya Argopuro ini memang mempunyai jalur pendakian yang panjang dan memakan waktu yang lumayan lama untuk mendakinya. Semeru saja, Gunung Semeru yang notabene adalah gunung tertinggi sepulau Jawa, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari 2 malam untuk naik ke puncak lalu turun ke base camp lagi. Sedangkan Argopuro yang mempunyai ketinggian maksimal 3088 mdpl membutuhkan waktu 5 hari 4 malam untuk mendakinya secara lintas jalur, yaitu naik dan turun melewati jalur yang berbeda. Jaraknya pun saya kira lumayan fantastis, yaitu sekitar 45 km yang harus dilewati untuk menyelesaikan pendakian Argopuro secara paripurna. Ya, secara garis besar jalur pendakian Argopuro ini nggak beda jauh kok sama gunung-gunung lain, hanya bedanya kaki kita bakal melangkah lebih jauh, beban yang ada di pundak kita akan terasa lebih berat, mata yang akan melihat pemandangan indah lebih lama, hati yang dituntut untuk lebih bersabar menghadapi jalur pendakian yang seperti tak berujung, dan juga makin banyak rahasia alam yang terkuak mengobati rasa penasaran diri. Saya kira ini adalah kisah yang luar biasa, karena memang sangat sulit untuk menaklukkan puncak Argopuro, terlebih membutuhkan estimasi waktu 5 hari untuk naik ke puncak dan 4 hari untuk turun kembali ke base camp. Namun rasa puas dan bangga karena pernah menapaki gunung dengan medan terpanjang sepulau Jawa ini akan menjadi kisah yang sangat menarik untuk selalu dikenang dan untuk selalu dikisahkan kembali di hari kelak. Nah, untuk pesan selama mendaki Gunung Argopuro, cuawe pol, pokoknya sikil kemeng kabeh, terus awak remuk kabeh. Tapi pertama, semua itu hilang ketika kita melihat pemandangannya. Jadi pemandangan di Argopuro ini benar-benar berbeda, karena flora dan fauna yang kita temuin di sana kayak nggak pernah kita lihat gitu. Jadi kayak langka gitu. Jadi benar-benar suatu hal yang baru, keindahan yang baru. Terus selain itu kesabaran kita benar-benar diuji di sana aja. Jadi tiap hari harus jalan hujan, terus waktu tidur pun hujan, sampai tenda kita banjir di malam ketiga itu. Jadi benar-benar diuji banget selama sana. Akan tapi di sini kekompakan tim atau kedekatan yang kita rasakan. Jadi makan nggak enak, susah nyari air minum dan lain sebagainya itu kita rasain bareng-bareng. Jadinya kita ya suka dan duka kita rasain bersama, tapi keindahan alam itu yang menghapuskan semuanya, sehingga kita bisa tetap menikmati perjalanan yang mungkin orang lain nggak bisa menikmati perjalanan ini. Pesan buat teman-teman yang mau mendaki Gunung Argopuro. Jadi yang pertama,
ketika kalian mendaki Gunung Argopuro, datanglah dengan tim terbaik kalian, karena kekompakan tim, terus pokoknya kekompakan tim ini benar-benar membantu selama perjalanan mendaki kalian. Yang kedua, buat plan terbaik, jadi di planning bener-bener, jadi gimana start mau gimana, mau makan apa aja, mau ngecamp di mana aja, harus planning dengan baik sehingga teman-teman waktu mendaki tetap enjoy dan bisa menikmati perjalanan yang akan teman lakukan. Halo para pendaki gunung, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting bagi seorang pendaki gunung. Berbicara soal pendakian gunung, saya jadi ingat nih, beberapa waktu lalu saya dan 7 orang teman saya mendaki sebuah gunung yang disebut sebagai gunung dengan rute terpanjang sepulau Jawa, yang panjangnya itu kurang lebih 63 km dan waktu pendakiannya bisa mencapai 3-4 hari. Itulah gunung yang disebut dengan Gunung Argopuro ya. Nah, yang membuat pendakian itu sangat berkesan bagi saya adalah itu adalah kali pertama saya mendaki sebuah gunung. Banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Mulai dari keberanian, kesabaran, tekad, serta usaha. Bahkan pertemanan kita pun juga akan diuji dalam mendaki sebuah gunung. Dan juga yang dapat saya ambil dari sebuah perjalanan itu adalah bahwa memang setiap perjalanan pasti kita akan menemukan lika-liku kehidupan ya. Dalam pendakian gunung pun demikian, kita akan menemukan banyak sekali rintangan ketika mendaki gunung. Namun kita jangan lupa, di balik semua rintangan itu kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu puncaknya, yang ketika kita sudah sampai di atas, kelelahan-kelelahan yang kita rasakan akan terlupakan. Nah, pesan saya bagi teman-teman semua para pendaki gunung, tetap semangat, kuatkan tekad dan niat, taklukkanlah gunung-gunung yang ingin kalian taklukkan. Dan jika kalian ingin merasakan perjalanan mendaki gunung yang cukup melelahkan, maka kalian harus mencoba Gunung Argopuro ini. Namun jangan lupa, kelelahan-kelelahan itu akan segera terbayar ketika kalian sudah sampai menikmati Cikasur, Cisentor, bahkan taman hidupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi pesan dan kesan selama pendakian Gunung Argopuro, untuk pesannya yang pertama, cari teman yang benar-benar siap mental serta fisik, dan jangan lupa kalian mempersiapkan hal tersebut. Kemudian atur logistik sebaik mungkin bersama rekan atau tim kalian, karena Gunung Argopuro itu gak seperti gunung-gunung yang lain yang mungkin bisa didaki selama beberapa jam. Gunung Argopuro itu yang kami ketahui paling minimal itu 2 hari. Kami kemarin 3 hari perjalanan baru sampai puncak. Kemudian yang kedua, mendaki di bulan-bulan kemarau, jangan sampai hujan karena hal tersebut bisa menghambat perjalanan serta view yang didapatkan itu kurang maksimal atau nggak bagus. Kemudian untuk kesannya sendiri, Gunung Argopuro itu punya banyak pemandangan selama perjalanan, melebihi gunung-gunung yang lain, dan view yang didapatkan itu sangat bagus ketika di bulan kemarau, terlebih di Savana Cikasur serta Danau Taman Hidup. Namun kemarin sayangnya kami terkendala cuaca sehingga view yang didapatkan itu kurang bagus. Halo, Galang, kenalin. Aku pas 2018 kemarin itu daki ke Gunung Argopuro bareng Faruk sama teman-teman lainnya ya. Jujur buat pendakian ke Argopuro tahun 2018 kemarin itu paling berkesan di antara pendakian yang lainnya untuk selama saat ini ya. Terus gak bisa sih aku nyampain kesannya gimana tuh. Pokoknya kalian rasain sendiri lah gimana kesan-kesan naik Argopuro. Langsung kalian sama teman kalian buat tim bareng-bareng nanjak ke Argopuro langsung. Mantap. Terus kalau umpama kalian mau ke Argopuro ya persiapan yang matang, jangan sampai naik ke sana asal-asalan tanpa persiapan. Untuk kalian yang ingin naik Argopuro, sukses terus dan moga selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat juga. Sekian. Gokil sih Gunung Argopuro, perjuangan banget bisa sampai ke puncak Rengganis. Nggak ada persiapan fisik, ya cuma asal berangkat aja gitu. Terus katanya treknya landai, tapi aslinya gila bos.
udah kayak Ninja Tori, naik gunung turun di lembah, tapi puncak kagak nyampe-nyampe. Tapi view-nya nggak main-main sih, bikin betah lama-lama di sana. Kayak yang ada di belakang nih. Danau yang cuma ada di Gunung Argopuro, danau taman hidup. Jos pokoknya, wajib kesini. Tan gue di Argopuro enak lah, karena temen-temennya yang mantep-mantep gitu. Kalau lu misal ke sono dengan teman-teman seadanya mah bakal kacau. Tapi kalau ke sono lagi gimana ya, pengennya sih dibayar atau jadi guide gitu kan, lebih enjoy. Karena apalagi tuh pas musim hujan kan, kacau banget. Udah jalannya licin, jauh banget, 6 hari. Berarti kita dapat 5 hari, hujan lagi, dingin, aduh kacau. Tapi mantep sih, mantep. Pemandangannya bagus-bagus, kayak di savananya hijau semua gitu, mantep dah. Nah, jadi tadi adalah pesan dan kesan teman-teman ketika menjadi Gunung Argopuro. Nah, terima kasih buat yang udah nonton. Saya Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.